Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Silvera Sandi dengan NPM 22170511150 dari kelas A. Saya ingin menjelaskan arsitektur dan organisasi CPU 8 bit. Lalu, dalam struktur dan fungsi CPU di sini dapat dilihat dalam gambar. Yang pertama, itu ada control unit yang berfungsi untuk mengendalikan aliran, instruksi, dan data dalam CPU-nya. Selanjutnya ada program counter, itu berfungsi untuk register khusus yang menyimpan alamat memori instruksi yang akan dieksekusi. Lalu ada decoder yang berfungsi untuk memecahkan instruksi menjadi operasi dan operan yang sesuai. Lalu ada register yang untuk sebagai lokasi penyimpanan sementara di dalam CPU-nya. Lalu ada ALU atau yang sering disebut arithmetic logic unit. Ini adalah unit dalam CPU yang melakukan operasi aritmatika. Lalu ada instruction perintah atau operasi yang dieksekusi oleh CPU. Lalu ada control bus, ini sebagai jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirim sinyal kontrol antara berbagai komponen dalam sistem komputer. Lalu ada ROM dan RAM, ini berfungsi untuk menyimpan data. Yang membedakan ROM dan RAM adalah ROM menyimpan data secara permanen, jadi ketika komputer dimatikan, akan tetap ada data yang tersimpan di dalam situ. Sementara RAM hanya sementara. Lalu ada disk, berfungsi sebagai membaca data, terus ada video TTY atau yang disebut teletypewriter, yang berfungsi untuk output AC-nya. Lalu ada video LED yang berfungsi untuk output CPU berupa matriks. Dan ada keyboardnya. Lalu set instruksi di sini ada 11, yaitu add, sub, and, or, not, nor, sort, store, load, move, IO. Dalam penyajian data disajikan dalam bentuk hexadesimal, lalu ditampilkan oleh LED control. Contohnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Mode pengalamatan digunakan untuk mentransfer data ke memori lain secara langsung atau addressing. Pengorganisasi memori dalam prosesnya menggunakan RAM, ROM, dan disk dengan alamat 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Bus system berfungsi sebagai komponen penghubung CPU dengan mentransfer data dari memori yang ditampilkan oleh LED. Kemudian diproses oleh CPU. Proses ini digunakan menggunakan RAM, ROM, CPU, dan juga IO keyboard. Adapun input dan output merupakan sistem mikroprosesor yang digunakan untuk menghubungkan perangkat luar pada komputer. Yang terakhir ada sistem operasi. Sistem ini berisi perintah untuk menjalankan perangkat yang dimiliki. Di sini ada assembly code. Yang pertama ada prosesor simulatornya. Dapat dilihat ada ASCII. Di sini banyak kode-kode untuk dalam aritmatikanya. Terus di sini ada CPU, this one, gen TXT, BIOS, lalu ada 8 bit CPU-nya. Di sini ada gambar yang dapat ditampilkan dalam video LED-nya yang menggunakan kode aritmatik. Lalu ada tampilan proses dalam komputer pada Logisim ini. Pertama di sini ada ROM, RAM, CPU, lalu ada disk, ada keyboard, lalu ada LED kontrolnya. Di sini untuk akan menampilkan video LED. Terus bagian bawah adalah video TTY, video teletypewriter. Lalu di sini akan kita langsung
jalankan saja. Pastikan di sini checklist pada simulation, klik checklist yang tick enable-nya, terus tick frekuensinya yang terbesar. Lalu bisa kita start. Di sini akan muncul lagi SIM 8 bit CPU-nya menggunakan kode aritmatik yang sudah tersedia. Lalu uh, di sini kita coba di keyboardnya kita menginput 5. Dia akan menampilkan gambar lain dengan kode aritmatik yang sudah tersedia. Dia akan menampilkan pada video LED-nya seperti ini. Lalu di sini ada beberapa list dalam video TTY-nya. Coba kita akan masukkan. Nah, di sini ada selection option-nya. Tadi memilih 5, dia akan menampilkan gambar yang lain lagi. Jadi mungkin sekilas itu saja dalam gambaran proses komputer pada lagi SIM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.